Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Saudara, tema firman Tuhan di bulan Februari ini bicara tentang keluarga. Ya, bicara tentang keluarga. Dan tema minggu ini adalah keluargaku, surgaku. Ya. Nah saudara, saya percaya kalau saudara ditanya siapa yang mau keluarganya mengalami surga di dalam hidupnya, siapa yang mau mengalami kebahagiaan di dalam keluarganya, saudara, saya percaya semua kita pasti angkat tangan. Ya, kita semua maunya bahagia, kita semua maunya sejahtera dalam keluarga kita. Tidak ada yang mau keluarganya seperti tanda kutip neraka. Ya, suasananya nggak nyaman, nggak enak begitu ya. Tapi kita semua mau mengalami bagaimana surga itu ada di dalam keluarga kita. Ya, amin. Coba tanya kiri kanan, kamu ada surga nggak di keluarga kita? Nah saudara, persoalannya selama ini apakah kita sungguh-sungguh mengalami surga itu ada dalam keluarga kita? Ya kan? Apakah kita sungguh-sungguh merasakan bahwa ada surga dalam keluarga kita mengalaminya? Nah saudara, saya percaya kalau kita mengalaminya bahwa ada surga di dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, bahkan gereja kita, saudara pasti kita punya komunikasi yang baik. Amin. Suami istri, ya dengan anak-anak, salam satu keluarga kita punya komunikasi yang baik. Kita pasti punya quality time yang sudah kita atur sedemikian rupa, yang sudah kita bangun. Supaya kita sungguh-sungguh semakin hari semakin kita merasakan kehangatan arti dari sebuah keluarga. Ya, kita bisa lebih terbuka dengan pasangan kita daripada dengan orang lain. Kita lebih suka cerita sama istri kita atau sama suami kita. Ya, atau sebaliknya, anak-anak lebih suka sharing sama orang tuanya, sama papa mamanya daripada orang lain. Ya. Dan anak-anak kita bisa curhat semua yang dihadapi oleh mereka. Ya. Kita juga bisa saling respect. Ya, saling menghargai. Ya, suami menghargai istri juga menghargai suami, anak-anak juga begitu sangat menghargai orang tuanya. Ya. Bahkan kita bisa saling mendukung satu sama lain. Ya. Saya percaya ketika kita mengalami itu semua dalam sebuah keluarga, kita begitu mengalami sebuah keindahan dalam rumah tangga kita. Selama ini gimana keluarga kita? Selama ini bagaimana keluarga kita? Apakah mungkin selama ini kita mulai nggak betah ada di rumah? Kita lebih suka jalan-jalan ke mall, menghabiskan waktu kita, ya kuliner bersama dengan teman-teman kita, bahkan sampai kulinernya ke luar negeri. Ada nggak? Ada saudara. Ya, kita suka dengar cerita bagaimana mereka yang hobi kuliner itu bukan hanya di dalam negeri, tetapi sampai ke luar negeri. Ya. Bahkan kita juga menghabiskan waktu dengan pekerjaan kita, dengan hobi kita saudara. Dan itu dengan grup kita. Ya. Dengan grup kita, dengan teman-teman kita. Ya. Jadi boleh dikatakan kita lebih enjoy dengan mereka yang ada di luar. Kita lebih suka mendengar apa yang dari kata-kata orang, kata-kata teman-teman kita, dan itu memberikan pengaruh bagaimana yang terjadi dalam keluarga kita. Jadi keluarga bukan lagi tempat yang nyaman, ya, bukan lagi tempat yang katakan yang betul-betul kita merasa home, ada sesuatu yang menyejukkan dalam hati kita. Tapi rumah, keluarga kita kadang-kadang bisa hanya jadi tempat yang sementara, tempat kos. Karena apa? Karena udah nggak ada lagi surga dalam keluarga kita.
Waktu awal-awal mungkin kita masih bisa menikmati itu. Bahagianya sebuah keluarga. Kita masih bisa merasakan saudara surga hadir di tengah-tengah kita. Ya. Dan kita masih ingat akan janji-janji nikah kita. Ya kan? Waktu awal-awal saya berjanji akan setia dalam segala keadaan. Baik pada waktu suka, duka, sehat, sakit, kaya, miskin. Ya kan? Saya berjanji akan terus hidup dengan rukun dan damai. Dan hanya maut yang memisahkan kita. Ya, coba tanya pasangan saudara. Benar gak kamu janji begitu sama saya? Tanya kalau saudara ada pasangan saudara di sebelah kiri kanan saudara. Benar gak kamu janji begitu sama saya? Ya, coba tanya juga, bahagia gak kamu? Bahagia gak kamu ketika saat ini kamu memiliki seorang istri, ya, seorang suami yang ada di sebelah kamu? Saudara, mari kita mau jujur di hadapan Tuhan. Memang tidak mudah, ya, tidak mudah membangun sebuah keluarga menjadi sebuah surga dalam rumah tangga kita. Membangun sebuah keluarga menjadi impian setiap kita. Karena apa? Karena menyatukan dua pribadi yang berbeda, dua karakter yang berbeda, itu kita perlu Tuhan. Ya. Kita perlu Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan katakan apa? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita mau hidup bersama, kalau kita tidak menaruh perasaan kita, pikiran kita seperti perasaan Kristus dan pikiran Kristus, susah saudara, gak bisa. Ya, karena menyatukan dua pribadi yang berbeda, kita perlu Tuhan yang menyatukan kita. Ya. Saudara, hampir 30 tahun kami menjalani pernikahan kami. Sampai hari ini, saya jujur kita terus berjuang. Kita terus berjuang, kita terus belajar bagaimana mengatasi masalah-masalah yang datang silih berganti. Supaya apa? Supaya keluarga kami itu tetap ada dalam kendalinya, kendali Tuhan. Bukan saya yang mengendalikan, bukan istri saya yang mengendalikan, tetapi kendalinya Tuhan, saudara. Kalau enggak repot, kalau kita tidak dikendalikan oleh Tuhan. Ya, saudara, baru beberapa hari saudara, lalu kami ribut. Ya, saya ribut saudara. Tegang sekali. Iya. Saya kadang kalau tidur itu suka ngigau itu loh. Ya. Jadi beberapa malam lalu ini saya ngigau ini cukup keras. Boleh saya undang istri saya cerita sedikit? Mari supaya silakan dia yang menyaksikan, dia yang mengalami gimana cerita. Bisa pinjam mic gak? Ya. Silakan. Biar kamu masuk YouTube sini. Sini. Ya, biar ada YouTube-nya masuk, ya kan? Kita belum pernah berdua masuk YouTube soalnya. Iya, saudara-saudara. Saya tuh sampai rasanya, aduh sampai kapan ini begini ya? Karena saya kalau terbangun gitu ya, terbangun. Oh, ini nggak mau ya? Oh iya. Oke. Saya kalau tengah malam terbangun dalam posisi kaget, itu bisa sampai pagi nggak bisa tidur lagi. Ya. Ini kenapa? Kayaknya nggak boleh ngejelek ini. Mic-nya bisa minta tolong. Besok kita beli mic yang lapis emas ya. Oke, ya saya nggak bisa tidur lagi kalau terbangun kaget gitu ya sampai pagi. Sementara ini setiap malam ngigo. Gak tahu, saya bilang kamu coba tenang hatinya gitu, pikirannya jangan ngigo. Dan kalau ngigo, pada awal pertama dia ngigo itu, dia doa berkat.
Ya, doa berkat dari awal sampai akhir selesai. Ya, saya sampai bangunin dia bilang karena saya udah capek ya. Saya bilang gini, ibadahnya udah selesai. Terus dia malu kali ya. Terus dia bilang dia senyum ya, terus dia tidur lagi. Ya. Terus pernah juga belum lama ini yang saya sampai betul-betul marah. Saya bilang, "Sudah, saya tidur saja sama Devan." Saya bilang gitu ya. "Kamu tahu besok saya mau ibadah. Sementara mau ikut itu raker. Raker itu dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Bagaimana saya kalau nggak tidur ini dari jam 2?" Ya, itu ngigonya tuh parah. Dia ngadep ke jendela tidurnya. Terus dia bilang ini, tuh, apaan tuh? Sambil nunjuk ke jendela, saya pikir ada maling. Ya, tuh, apaan tuh? Katanya gitu. Apa? Saya bangun gitu. Ya ampun, dia dalam kondisi merem, dia nunjuk-nunjuk. Aduh Tuhan, lemes saya. Udah deh, saya kena, saya lihat jam. Waduh, baru jam 2 ini. Ya, kalau jam 5 sih saya bangun langsung bebenah gitu ya. Ini jam 2, saya sampai pagi nggak bisa tidur. Ya, bukan itu selama dari jam 2 sampai pagi, masih ada 2 kali ngigo lagi. Pagi-pagi udah saya semprot aja dia. Saya bilang gini, sudah ya, saya capek. Saya bilang ya, saya nggak bisa tidur. Besok saya tidur sama Devon aja. Saya bilang, tapi sih itu hanya emosi sesaat ya. Malamnya tidur lagi. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan. Ya, mau tepuk tangan lah, Le. Ya saudara, saya kan bilang ya, saya kan gak sadar. Kalau saya sadar ya saya bukan yang ngigo dong. Iya kan? Nah saudara, ya tapi saya pahami lah ya. Saya pahami ya kalau dia marah kenapa ya kan. Karena apa? Karena kan nggak bisa tidur lagi dari jam 2 pagi sampai pagi lagi. Langsung kita pagi-pagi kita berangkat, saya antar istri saya untuk ikut rakerda ya. Nah saudara gini, masalah itu pasti ada lah. Ya, masalah itu pasti ada, tinggal sekarang gimana kita mengatasinya kan. Ya, masalah besar ya kita perkecil, masalah kecil ya kita bukan tuntut, tuntaskan. Ya, karena apa? Karena ada peribahasa kan. Karena nilai setitik rusak susu sebelang. Artinya apa? Karena kesalahan kecil yang nampak tiada artinya, suatu persoalan itu bisa menjadi berantakan dan kacau. Ya, jadi ingat kalau kita mengalami masalah hal-hal yang kecil jangan terus diperbesar. Kalau kita ada masalah, kita selesaikan dengan tuntas. Atau ada masalah yang cukup besar, kita belajar dari bapak kita Abraham ketika dia punya perselisihan dengan Lot. Ya, bagaimana mereka mengatasinya dengan damai sejahtera. Nah, saudara, pertanyaannya sekarang bagaimana kita bisa mengalami, boleh dikatakan keluarga kita itu seperti impian kita pada saat kita awal-awal menikah. Ya kan? Bagaimana kita bisa mengalami kesejahteraan, kebahagiaan dalam keluarga kita? Bisa nggak kita mengalaminya, saudara? Ya. Sementara kalau kita mau jujur keadaan saat ini, saudara, kadang-kadang kita hampir dibuatnya putus asa. Ya kan? Jadi boleh dikatakan, kita lihat, perhatikan, ada begitu banyak rumah tangga yang sangat sulit untuk menemukan jalan keluar karena mereka mengatasi dengan caranya sendiri. Ya, kita hampir dibuatnya putus asa. Karena apa? Karena pekerjaan kita, itu kan? Karena pekerjaan kita, mungkin di antara kita ada suami yang belum mendapat pekerjaan, yang kehilangan pekerjaan. Ya, kita mengalami apa? Kadang-kadang itu karena usaha kita. Saat ini usaha kita bukannya lagi naik, bahkan turun. Ya, jadi sementara kewajiban kita, ya. Tanggung jawab kita untuk bayar A, B, C, D, wah itu nggak main-main. Ya, dan itu sangat mempengaruhi bagaimana suasana di dalam keluarga dan rumah tangga kita. Mungkin itu enggak, tetapi hubungan saudara dengan pasangan saudara. Hubungan kita dengan anak-anak kita. Ya, karena apa? Kita harus ingat sadar ya bahwa iblis itu memberikan tipu muslihatnya dan dia menyerang. Kalau papa mamahnya kuat, anaknya diserang.
Dia selalu cari celah yang mana yang lemah. Itu yang menjadi celah buat dia untuk menyerang dan menggoyahkan rumah tangga kita. Karena itu perhatikan, kalau kita menghadapi masalah, kalau kita menghadapi keadaan yang boleh dikatakan ini yang menggentingkan dan menggoncangkan keluarga kita, saudara perhatikan di mana titik lemahnya, apa penyebabnya. Ya, ini yang harus kita pelajari. Nah, saudara, itu yang membuat kadang-kadang kita putus asa itu. Kenapa? Karena kok dari pertama kita menikah, 5 tahun menikah, 10 tahun menikah, 15 tahun menikah, 20 tahun menikah, kok sepertinya nggak mengalami perubahan apa-apa itu. Ya kan? Nggak mengalami perubahan apa-apa yang kita alami dalam keluarga kita. Nah, saudara, mari kita perhatikan. Ya. Mazmur 84 ayat 12 bilang begini. Nah, ini terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dia katakan begini. Sebab Tuhan Allah pelindung. Saudara tahu arti kata pelindung? Pelindung itu orang yang menjaga. Pernah lihat anak ayam ada di bawah kepak ibunya? Dia lindungi dari serangan burung Raja Wali. Ya, jadi boleh dikatakan anaknya tidak terlihat, anaknya tidak nampak oleh karena ibunya yang melindungi. Saudara percayalah bahwa dikatakan firman Tuhan, sebab Tuhan Allah pelindung kita dan Raja yang agung yang menganugerahi kita kasih dan kehormatan. Ia tak pernah menolak apapun yang baik. Saudara, saya percaya setiap kita memiliki keinginan hal-hal yang baik dalam keluarga kita. Ya. Dikatakan ia tak pernah menolak apapun yang baik terhadap orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Jadi artinya dia tidak pernah menolak apapun, dia tidak pernah menahan-nahan apapun yang baik terhadap orang yang hidupnya bercela. Jadi kondisi apapun, keadaan apapun, ekonomi kita, keuangan kita, masalah kita, percayalah Dia Allah yang terus tetap mau menjaga dan melindungi kita. Dan Dia tidak pernah menahan apa yang baik untuk kita. Jadi artinya saudara, sampai saat ini, perhatikan baik-baik. Sampai saat ini Tuhan tidak pernah berputus asa terhadap saudara. Ya. Tuhan tidak pernah tinggal diam dan berpangku tangan untuk menonton dan menyaksikan pergumulan dalam keluargamu untuk mengalami kebahagiaan di dalam hidupmu. Tuhan mau kok. Karena secara pribadi saudara, dengarkan ya. Raja yang agung Tuhan kita telah mengikatkan dirinya kepada komitmen kepada firman-Nya. Saudara, kalau orang yang berkomitmen, keren banget. Artinya apa? Dia mati-matian membela, menjaga apa yang telah dinyatakan. Iya kan? Kita komitmen. Kamu sebagai istriku, sebagai suamiku, aku akan tetap setia dan hanya maut yang memisahkan. Itu komitmen dalam hidupmu. Saudara, Allah telah mengikatkan dirinya kepada komitmen dalam firman-Nya. Dia katakan apa dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33? Dia katakan begini bukan? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Jadi kalau sampai hari ini kita masih terus bergumul dengan apa yang harus kami makan, apa yang harus kami minum, apa yang harus kami pakai, saudara berarti nggak mengerti bagaimana firman Allah, bagaimana komitmen Allah dalam hidup kita. Lalu ayat 32 dikatakan begini, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita khawatir soal apa masalah hidup kita, soal keadaan kita, kita berarti belum mengenal Allah kita dengan sungguh-sungguh. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Lalu ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah
dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara jangan dibalik. Kita harus cari siapa dulu? Cari Allah dulu. Dan kebahagiaan itu akan mengikuti saudara. Selama ini orang kejar bahagianya dulu. Orang mengejar ya apa yang bisa dinikmati dulu. Tetapi firman Tuhan mengajar kepada kita, kalau kita ingin mengalami surga, cari dahulu kerajaan Allah. Dan Allah telah berkomitmen untuk melihat bagaimana seluruh umatnya. Allah telah berkomitmen bagaimana dia mau melihat seluruh anak-anaknya untuk hidup sejahtera. Dengarkan baik-baik. Untuk hidup sejahtera dan menambahkan. Kalau menambahkan berarti sesungguhnya sudah ada, sudah tersedia. Tetapi dia menambahkan. Jadi artinya apa? Benarlah firman Tuhan ketika dikatakan kita hidup di dalam kelimpahannya. Karena Allah mau kita sungguh-sungguh mengalami Tuhan di dalam kasih dan anugerahnya. Jadi saudara percayalah, firman Tuhan yang tadi katakan apa? Ia tidak pernah menolak apapun yang baik. Ya. Jadi kalau kita tidak menerima sesuatu, belum tentu itu baik. Kalau Tuhan belum memberikan sesuatu kepada kita, artinya belum tentu itu baik buat kita. Tetapi percayalah, dia akan selalu memberikan, memberkati. Dan dia tidak menahan apa yang baik untuk diberikan kepada kita. Selama hidup kita tidak bercela, firman Tuhan katakan, selama hidup kita tidak bercela siapapun, dia tidak memandang. Siapapun, kita memiliki akses yang sama kepada Raja sebagai sumber kekayaan dan kemuliaan. Tuhan gak bilang begini, oh kamu rumahnya di Bekasi, kamu harus ketemuin sama jenderal aku dulu. Kamu siapa? Kamu pendidikan kamu enggak. Tuhan enggak melihat itu semua. Tetapi dengarkan baik-baik. Setiap kita memiliki akses yang sama untuk kita datang kepada Raja, untuk kita beroleh apa yang telah Tuhan sediakan bagi kita yang percaya. Kenapa? Karena keadaan saudara, ya, keadaan saudara itu mencerminkan bagaimana kemuliaan dan reputasi Raja. Ya dong. Orang lain akan lihat, dunia akan melihat siapa kamu, berarti itulah bapak kamu. Kamu mencerminkan siapa orang tua kamu. Saudara, jadi Raja itu, Allah yang kita sembah itu tidak pernah mau membuat malu dirinya sendiri. Karena dia tidak memenuhi janji dan penyertaan. Tidak mungkin saudara. Tapi justru sebaliknya, ya, kita yang kadang-kadang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena apa? Karena perbuatan dan tingkah laku kita. Jadi orang merendahkan Raja kita, orang mengiyakan Raja kita, Allah yang kita sembah. Oleh karena apa? Oleh karena perbuatan dan tingkah laku kita yang menjadi batu sandungan. Mulut kita gak bisa jaga. Hati kita gak bisa jaga. Ya kan? Ya gimana orang mau percaya sama Yesus Kristus? Oh Tuhan. Jadi gak mungkin saudara. Ini prinsip. Ini kebenaran firman Tuhan. Tidak mungkin dia tidak memberikan apa yang baik untuk orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Ya. Jadi ayo jaga dong hati kita. Jaga perkataanmu. Ya. Nilai-nilai kebenaran dalam hidupmu itu engkau terus pelihara.
Dan Allah tidak mungkin meninggalkan hidupmu karena orang benar dikatakan apa? Akan dipelihara oleh Tuhan. Bukankah itu yang dikatakan dalam Mazmur 37 ayat 25? Ya kan? Kita baca di sana. Dibilang begini kan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Saya amini ini. Ya. Jadi dikatakan tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Jadi saudara percayalah, Tuhan tidak mungkin, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Kalau kita sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Yang ninggalin tuh kita, bukannya Tuhan. Jadi artinya gini saudara, kerajaan Allah itu, surga itu saudara, pasti menyediakan kebutuhan semua warganya. Ya kan? Presiden kita aja dia mau mensejahterakan rakyat, sampai itu ada dalam sila yang ke berapa? 2. Keadilan sosial dan ada yang kelima. Dia mau kita semua sejahtera. Ya. Saudara, kita bisa mengalami surga begini. Kita bisa mengalami kebahagiaan dalam keluarga kita. Kita bisa mengalami surga dalam hidup kita. Itu tidak tunggu nanti. Ya, tidak tunggu nanti saudara. Tetapi saat ini pun, ya, sebelum Tuhan panggil pulang kita saudara, sekarang pun kita bisa mengalaminya. Mengapa saudara? Bukankah Yesus datang ke dalam dunia itu dia membawa surga kepada kita? Dia memberikan surga kepada kita? Iya dong. Yesus datang ke dalam dunia itu untuk memberikan surga dalam hidup kita, untuk memberikan kebahagiaan dalam hidup kita. Itu yang Tuhan lakukan sampai dia mati di atas kayu salib. Nah, iya saudara. Renungkan kebenaran ini kabar baik yang harus kita perhatikan. Ya. Yesus sendiri saudara yang turun dari surga. Dia hampiri saudara. Dia hadirkan surga bagi saudara. Supaya apa? Supaya saudara bisa berkata gini, ya. Keluargaku, surgaku. Wow, keren. Kalau saudara bisa berkata seperti itu, berarti saudara sungguh-sungguh mengerti, memahami nilai kerajaan surga dalam hidupmu. Kenapa? Karena kita warga kerajaannya. Wow. Kenapa? Karena kita warga kerajaannya. Filipi 3 ayat 20 bilang apa? Ya, dikatakan demikian dalam terjemah sederhana Indonesia edisi 3. Dikatakan demikian. Tetapi kita sudah menjadi warga kerajaan surga. Dan kita sangat merindukan saatnya penguasa dan penyelamat kita Kristus Yesus datang kembali dari sana. Saudara warga kerajaan surga? Sekali lagi saya tanya. Saudara warga kerajaan surga? Saudara sangat merindukan Kristus Yesus datang kembali? Betul? Saudara sangat menanti-nantikan dia datang kembali? Saudara bukan hanya merindukan di sini dikatakan, sangat merindukan. Artinya orang ini, pribadi ini, kita ini adalah orang yang sangat menanti-nantikan dia datang. Saudara, kalau kita sangat merindukan Yesus hadir dalam keluarga kita, dalam gereja kita, saudara. Yang pertama yang harus kita lakukan sebagai warga kerajaannya, kita harus taati dong undang-undangnya. Iya kan? Kalau kita sungguh-sungguh merindukan bagaimana kita bisa mengalami surga dalam hidup kita, kita taati dong. Ya. Aturannya, undang-undangnya, hukumnya, taati firman-Nya, saudara. Karena apa? Karena lewat firman-Nya, saudara, kita akan mengerti apa maksudnya Tuhan. Ya kan? Kita akan mengerti dan kita bisa tahu apa keinginan dan kehendaknya Tuhan. Selama ini saudara,
Kalau kita salah jalan, karena kita nggak taat. Karena kita nggak ngerti hukumnya. Saudara ingat firman Tuhan itu diberikan untuk apa? Untuk mengajar kita. Untuk apa? Untuk menyatakan kesalahan kita. Jadi ketika kita baca firman, kita jadi bisa mengerti kesalahan kita ini apa. Untuk memperbaiki kelakuan kita. Jadi kita ngerti. Kita ini harus apa yang harus kita perbaiki, kelakuan kita seperti apa yang harus kita terus sempurnakan. Dan firman ini diberikan untuk mendidik kita, mengajar kita. Supaya kita hidup di dalam kebenarannya. Ya. Nah saudara, jadi kalau saudara mau mengalami surga dalam keluarga, saudara baca firman dong. Renungkan firman, lakukan dan taati firman. Jadi ajak suamimu, ajak istrimu, ajak anak-anakmu untuk baca firman, renungkan firman, dan taati firmannya. Jadi saudara perhatikan loh. Kalau saudara memang betul-betul yang mengalami surga dalam keluargamu, perhatikan hubungan suamimu dengan Tuhan gimana. Hubungan istrimu dengan Tuhan bagaimana. Hubungan anak-anakmu dengan Tuhan bagaimana. Apakah semakin hari mereka semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus? Atau boleh dikatakan kita menjadi orang yang membiarkan mereka? Tanpa peduli mereka mau mengalami surga, mereka mau mengalami menjadi serupa dengan dunia ini. Saya percayalah, kita bukan tipe orang seperti itu. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi suami kita, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi istri kita, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi anak-anak kita dan keluarga kita, saudara-saudara kita, amin. Kita pasti akan perhatikan mereka gimana. Hidup mereka seperti apa. Karena apa? Di dunia ini kita sementara. Keluarga yang dibangun di atas dunia ini sementara saudara. Aja saudara, mari kita perhatikan mereka. Jangan perhatiannya gini. Apa yang dia bisa berikan untuk saya? Apa yang bisa diberikan anak-anak untuk kita? Ya, tapi perhatikan apa yang dia berikan untuk Tuhan. Firman harus menjadi kesukaan kita. Ya. Firman harus menjadi kegemaran kita. Karena dengarkan baik-baik. Kalau tidak, saudara, kita akan binasa. Itu yang ditulis dalam Mazmur 119 ayat 92 ayat 93. Dibilang begini. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Perhatikan, tidak menjadi kegemaranku. Jadi artinya apa? Saudara harus sungguh-sungguh menggemari firman itu dalam keluargamu. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan tita-titamu. Sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Jadi kita hidup ini oleh karena firman. Kita jalani, kita mengalami segala sesuatu dalam hidup kita ini oleh karena firman. Firman itu yang menuntun keluargamu sampai terus berjalan di dalam kebenaran sesuai dengan kehendaknya. Jangan kau pernah bangga melihat anak-anakmu sukses. Jangan kau pernah bangga melihat suamimu berhasil dalam karirmu, dalam usahanya. Tapi banggalah engkau ketika melihat suami, istri, anak-anak dan keluargamu, mereka sungguh-sungguh sukses di dalam Tuhan. Artinya apa? Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa atas hidup mereka karena mereka mentaati akan firman dalam hidup mereka. Saya nggak bangga kok Devon jadi dokter, jadi insinyur, jadi apapun. Tapi saya akan bangga ketika saya melihat anak saya tunduk dan taat kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Itu yang harus ada dalam jiwa dari jemaat Hosana tempat ini. Yang kedua saudara, yang harus kita lakukan sebagai warga kerajaannya. Saudara dengarkan baik-baik, kita harus punya etika. Karena kita warga kerajaannya. Kita bukan warga sembarangan, kita bukan orang-orang gampangan. Kita adalah warga terhormat, kita adalah warga keistimewaan.
Kita yang telah menerima keistimewaan dari Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah pilih. Siapa kita? Kita dipilih Tuhan. Tuhan sudah kuduskan kita, Tuhan sudah sucikan kita. Ya. Untuk apa? Untuk menjadi keluarga kerajaannya. Oleh karena itu kita harus memiliki etika kerajaan sorga. Saudara, dalam kerajaan Inggris, ya, itu ada beberapa etika yang diberlakukan dan itu harus dipatuhi oleh keluarganya. Ya, salah satunya saat keluarga kerajaan sedang menjalani prosesi, yang berjalan dulu di depan, itu saudara perhatikan, di situ yang berjalan dulu di depan itu adalah Ratu Elizabeth. Setelah Ratu Elizabeth berjalan duluan, baru diikuti oleh orang-orang yang ada di belakang, itu sesuai dengan urutan kedudukan mereka. Ya. Berjalan di depan ratu. Itu salah satunya. Ada lagi saudara, ya. Etika menyapa ratu dengan sopan. Ya. Yang pria saat menyapa, dia menundukkan lehernya. Saat dia menyapa ratu. Ya. Kalau sini ada gembala lewat, biarin aja, cuekin. Untuk kalangan yang perempuan, ketika dia mau menyapa sang ratu, dia membukukan badannya. Ini etika. Ya. Nah, apalagi kita saudara sebagai warga kerajaan surga, ada etika yang harus kita patuhi. Apa itu? 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11, ini etika yang harus kita patuhi. Dikatakan apa? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini etika yang harus kita patuhi sebagai warga kerajaan sorga. Dan di ayat 11 dikatakan apa? Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Dulu kita begitu. Dulu kita mencuri. Dulu kita hidup tidak benar, tidak berkenan kepada Allah. Tetapi sekarang kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Artinya setiap kita adalah orang yang telah menerima keistimewaan dari Tuhan untuk menerima bagaimana kerajaan sorga dalam keluarga kita, dalam hidup kita. Saudara, itu adalah etikanya. Standar yang dibuat oleh raja untuk tingkah laku kita. Jadi tidak bisa ditawar-tawar. Tidak bisa, Tuhan begini. Tidak ada. Mampukah kita? Mampu. Bagaimana kita mampu? Karena Roh Kudus yang bekerja dalam hatimu. Karena Roh Kudus yang tinggal dalam dirimu. Itu yang memampukan engkau untuk sungguh-sungguh memiliki etika sebagai warga kerajaannya. Ini adalah standar yang dibuat raja untuk tingkah laku kita. Baik dalam keluarga kita maupun dalam gereja kita. Jadi nilai dan moral ini yang harus kita taati sebagai warga kerajaannya. Yang tidak boleh kita langgar dalam hidup kita. Karena jelas sekali firman Tuhan yang tadi kita baca sama-sama. Saya tidak akan ulang. Kalau kita ingin mengalami surga dalam keluarga kita. Kalau kita ingin mengalami surga dalam gereja kita, kita harus memiliki etika warga kerajaannya. Dan saya percaya gereja yang kuat karena ada keluarga-keluarga yang taat. Amin. Keluarga yang taat karena ada orang-orang yang memiliki etika kerajaan surga. Saudara mau mengalami kerajaan surga dalam gereja?
Jadilah keluarga-keluarga yang taat kepada Tuhan. Saudara mau mengalami surga dalam keluargamu? Jadilah pribadi-pribadi yang memiliki etika kerajaannya. Saudara mari, jangan berputus asa sampai hari ini. Tuhan tetap bersemangat. Luar biasa Allah kita itu dahsyat, keren banget. Allah kita itu tidak pernah berputus asa. Allah kita itu tetap bersemangat. Dia sangat merindukan saudara mengalami surga. Bukan hanya nanti saat Tuhan jemput kita. Tetapi saat di sini pun kita bisa mengalaminya. Tidak hanya di bumi. Tapi sampai selama-lamanya. Wahyu 21 ayat 3 dikatakan begini. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata. Dikatakan apa? Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia, siapakah ia? Allah kita. Akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Saudara, ini adalah visi dari Rasul Yohanes mengenai surga. Saudara perhatikan, saudara baca. Surga digambarkan sebagai sebuah tempat di mana Allah bersatu dengan umatnya. Ya. Allah bersatu, Allah berkumpul dengan kita semua. Penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kesejahteraan. Tidak ada lagi sakit, penyakit, penderitaan. Kebahagiaan yang kekal bersama dengan Dia. Wow. Saya mau mengalami itu. Saya mau keluarga saya mengalami itu. Saya mau jemaat Hosana mengalami itu semua. Karena itu saudara mari. Kita mau taati firman-Nya. Kita mau sungguh-sungguh memiliki etika. Sebagai warga kerajaannya. Kita tidak sembarangan. Kita tidak menjadi orang-orang gampangan. Tetapi kita adalah orang yang berdiri teguh. Berdiri kokoh. Untuk tetap hidup berkemenangan di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari saudara. Sebelum kita masuk perjamuan kudus. Silakan pemain musik. Boleh saya tanya siapa yang mau mengalami surga dalam keluarganya? Sampai selama-lamanya? Wow. Berbahagialah saudara. Karena kita adalah orang-orang yang mendapatkan keistimewaan dari Tuhan. Untuk mengalami surga dalam keluarga kita. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, kita akan sama-sama membaca pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Nanti akan dipimpin oleh Bapak David. Saya undang kita berdiri semua. Saudara, ketika kita membaca pengakuan iman ini, saya rindu kita tidak sekedar mengucapkan kata-kata, tetapi ini kita imani dalam hati kita. Dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, bahwa inilah iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Silakan. Mari Bapak Ibu kita bersatu membaca pengakuan iman GBI. Pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus
dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Amin. Mari saudara, kita mau siapkan diri kita untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Silakan jemaat yang berada di rumah untuk mempersiapkan roti dan anggurnya. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa sebentar. Kami bersyukur kepadamu. Untuk siang hari ini firman-Mu tidak berhenti. Untuk mengajar kami, untuk mengingatkan kami. Bahwa ada kehidupan kekal setelah kami hidup di dunia ini. Karena itu Engkau terus mempersiapkan jemaat dan umat-Mu. Untuk mengerti, mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Dan sebentar kalau kami akan makan roti dan minum anggur perjamuan kudus. Kuduskan dan sucikan kami. Layakan kami. Dan kami akan terus mengingat akan perbuatan-Mu yang ajaib, yang dahsyat. Oleh karena pengorbanan tubuh dan darah-Mu di atas kayu salib, kami boleh menerima anugerah keselamatan dari-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau mengurapi roti dan anggur yang akan kami makan dan minum pada siang hari ini. Menjadi berkat bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Apakah saudara bersama dengan keluarga, baik yang di rumah, sudah memegang roti dan anggur? Baik, mari kita mengangkat roti yang ada di tangan kita. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan yang ada di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Lakukan ucapan syukurmu dari hatimu yang terdalam. Karena tanpa pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib, maka celakalah kita. Maka binasalah kita. Oleh karena itu bersyukur dengan segenap hatimu.
dengan segenap kekuatan-Mu, hidup-Mu, sehingga sungguh Allah dimuliakan di dalam hidup-Mu, ditinggikan, dimegahkan, dimasyurkan, karena Dialah Raja segala raja. Puji Dia, sembah Dia, biarkan segala pujian bermazmur hanya bagi Dia. Naikkan syukur kepada Dia. Kami bersyukur. Kami bersyukur padamu Yesus Tuhan. Kau Allah yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat perbuatan-Mu yang ajaib. Haleluya. Bersyukurlah sebab Allah baik. Bersyukurlah sebab Kau baik. Bersyukurlah buat anugerah dan cinta kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami masyurkan nama-Mu, kami tinggikan, kami muliakan. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang sempurna, Kaulah Raja, segala raja. Terima kasih, sembah Dia, muliakan Dia. Kerinduan Bapa di sorga pada siang hari ini. Dia tidak mau ada seorang pun yang tertinggal. Baik dalam keluarga-Mu, baik dalam jemaat di tempat ini. Yesus Kristus telah naik ke sorga, Dia menyediakan tempat buat kita. Dia menanti-nantikan kita pulang bersama-sama dan berkumpul dengan Dia. Dan Dia mau setiap kita, baik dalam keluarga-Mu, baik dalam jemaat di tempat ini, kita semua tinggal abadi di dalam kebahagiaan bersama Bapa di surga. Dan biarlah setiap kita memperhatikan bagaimana kita hidup di dunia ini. Alami surga dalam keluarga-Mu. Alami surga dalam kekekalan bersama dengan Kristus Yesus, Raja di atas segala raja. Terpujilah, dimuliakan, dibesarkan, diagungkan nama Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin.